Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan selalu terlimpahkan pada teman-teman semua, sobat, pejuang skripsi, dan kalian yang sedang mengambil mata kuliah statistik. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan materi regresi linier berganda. Dalam kesempatan kali ini akan kita bahas regresi linier berganda dengan menggunakan 3 persamaan normal, yaitu menggunakan rumus kalkulator. Hal ini dalam bukunya Jarwanto Pangestu. Sedangkan dalam bukunya Sugiono dengan istilah regresi ganda 2 prediktor. Regresi mempunyai pengertian mencari pengaruh antara beberapa variabel X terhadap satu variabel Y. Oleh karena itu dikatakan regresi linier berganda. Baiklah teman-teman, akan kita bahas sekarang tentang regresi linier berganda. Di dalam regresi linier berganda, kita akan mencari yang namanya B2, B1, dan A. Adapun rumusan regresi berganda yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Jadi dalam kesempatan ini kita nanti akan mencari B2, B1, dan A dengan menggunakan 3 persamaan normal. Dengan rumus demikian ini sebagai sigma Y sama dengan AN plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2 kita katakan sebagai persamaan 1, ini sebagai persamaan 2, dan ini sebagai persamaan 3. Mungkin teman-teman juga membayangkan bagaimana cara untuk mencari B2, B1, dan A. Oleh karena itu, saya sudah membuat ringkasan, mudah-mudahan ringkasan ini berguna bagi teman-teman semuanya. Dengan cara persamaan 1 dan persamaan 2 dieliminasi untuk mendapatkan persamaan 4. Persamaan 1 dan persamaan 3 dieliminasi untuk menghasilkan persamaan 5. Persamaan 4 dan persamaan 5 dieliminasi untuk menghasilkan persamaan 6. Dari persamaan 6 ini maka akan diperoleh nilai B2. Sedangkan dari persamaan 4 dan persamaan 5 akan diperoleh nilai koefisien B1. Sedangkan dari persamaan 1, 2, dan 3 akan mendapatkan nilai A, yaitu nilai sebagai konstannya. Jadi dalam kesempatan ini kita akan melakukan suatu eliminasi, menghilangkan salah satu variabel dengan cara mengalihkan angka kebalikannya. Oke teman-teman, kita akan melihat bukunya Sugiono dengan judul Statistik untuk Penelitian yang diterbitkan oleh Alfa Beta Bandung di halaman 278. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Regresi ganda 2 prediktor. Datanya seperti ini. Nomor responden itu mewakili N 1 hingga 10. Kemudian ada data X1, ada data X2, ada data Y. Jadi semuanya ini dibuat di tabel. Kemudian setelah ada data, maka langkah kedua kita yaitu untuk mengalihkan angka-angka tersebut
X1, X2, Y. X1 dikalikan Y, X2 dikalikan Y, X1 dikalikan X2, X1 dikalikan X1, dan X2 dikalikan X2 di dalam tabel tersebut. Kemudian dari tabel tersebut maka akan disimpulkan jumlah sigma Y, yaitu setelah dikalikan dijumlahkan, maka jumlah hasil akhir itu dikatakan sebagai sigma. Maka di situ di dalam tabel bisa dilihat sigma Y-nya adalah 170, sedangkan sigma X1 adalah 60. Dan angka-angka ini nanti akan kita gunakan di dalam mengisi 3 persamaan tersebut. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut. Ini 3 persamaan normal, atau di dalam bukunya Sugiono sering disebut sebagai persamaan regresi 2 prediktor. Oke, ini bukunya Sugiono. Kemudian yang kedua, kita menggunakan referensi, yaitu bukunya Jarwanto Pangestu. Di dalam bukunya yang berjudul Statistik Induktif yang diterbitkan oleh BPFE. Di dalam bukunya Jarwanto Pangestu sudah jelas sekali, di situ ada X1, ada X2, dan ada Y. Kemudian di dalam tabel tersebut ada tabel-tabel perkaliannya, kemudian dengan menggunakan istilah 3 persamaan normal, yaitu di halaman 311 ini. Kemudian dari jumlah tabel tersebut yang sudah saya tunjukkan di atas tadi, hasilnya dimasukkan ke dalam persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Angka yang ada di dalam tabel sigmanya dimasukkan masing-masing ke dalam rumus 3 persamaan normal tersebut, dan hasilnya untuk persamaan pertama 170 sama dengan 10A plus 60B1 plus 40B2. Ini persamaan pertama. Kita ambil tadi dari tabel yang sudah ada di bukunya Sugiono tadi, di halaman 278. Sehingga inilah persamaan baru dari tabel yang sudah kita kalikan dan kita jumlahkan dengan menggunakan 3 persamaan normal ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti teman-teman semuanya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ingat teman-teman, diagram ini, flowchart ini, ya, flowchart ini mengingatkan kita kepada rumusan tadi. Langkah pertama kita melakukan persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel dengan cara mengalihkan angka kebalikannya, atau eliminasi itu adalah menghilangkan nilai A di dalam persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 3 menghilangkan nilai A juga. Oleh karena itu, sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, datanya ini kita eliminasi, yang kita hilangkan adalah A. A persamaan 1 nilainya 10, persamaan 2 nilainya 60. Oleh karena itu kita kalikan kebalikannya. Persamaan 1 kita kalikan 60, persamaan 2 kita kalikan 10. Maka hasil dari perkalian ini, angka-angkanya ada di sini. Inilah yang dimaksud dengan eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel. Kita akan menghilangkan nilai A ini dengan cara mengalihkan kebalikannya, sehingga A akan mendapatkan nilai 0.
Setelah semuanya kita kalikan, yang atas dengan 60, yang bawah dengan 10, maka hasilnya diperolehlah persamaan 4. Ini teman-teman. Persamaan 1 dan persamaan 2 dieliminasi menghasilkan persamaan 4. Ini hasil persamaan 4. Negatif 1020 sama dengan negatif 460B1 negatif 270B2. Ini persamaan 4. Hasil dari eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang kita melakukan eliminasi yang kedua, yaitu persamaan 1 dan persamaan 3. Kita eliminasi, kita akan menghilangkan nilai A. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita eliminasi, yang atas kita kalikan 40, yang bawah kita kalikan 10. Karena kita akan mengeliminasi, akan menolkan nilai A ini. Setelah kita kalikan masing-masing, yang persamaan pertama mendapatkan angka ini, kemudian persamaan ketiga mendapatkan angka ini, yang atas kita kalikan 40, yang bawah kita kalikan 10, maka nilai angka A-nya akan 0, hilang. Maka negatif 570 sama dengan negatif 270B1, negatif 220B2 adalah persamaan 5. Ingat teman-teman, persamaan 5 adalah hasil eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 3, yaitu kita menghilangkan nilai A. Persamaan 4, persamaan 5 sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan, kita sampai di sini, persamaan 4 dan persamaan 5. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 akan kita eliminasi. Kita akan mengeliminasi nilai B1, yaitu kita akan menolkan nilai B1 ini. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Karena di dalam persamaan 4 dan persamaan 5 semuanya mengandung unsur negatif, 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 maka kita rubah jadi positif semuanya. Ini persamaan 4 dan persamaan 5. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 kita akan menolkan B1. Kita akan mengeliminasi B1. Oleh karena itu, cara yang termudah, yang atas kita kalikan 270, yang bawah kita kalikan 460. Semua ini kita kalikan 270, yaitu 1020 kita kalikan 270, 460 kita kalikan 270, 270 kita kalikan 270, maka akan diperoleh angkanya ini. Kemudian yang bawah semuanya kita kalikan dengan 460, maka hasilnya ini. Dari persamaan 4 dan persamaan 5, hasil dari eliminasinya yaitu nilai B1 adalah 0. Oleh karena itu di sini hasil persamaannya positif 13.200 sama dengan negatif 28.300 B2. Jadi ini dikatakan sebagai persamaan 6. Kita sudah mendapatkan 1,2 menghasilkan persamaan 4, 1,3 menghasilkan persamaan 5, 4,5 menghasilkan persamaan 6. Dari persamaan 6 ini akan diperoleh nilai B2. Persamaan 6-nya adalah 13.200 sama dengan min 28.300 B2. Ini teman-teman, 13.200 min 28.300 B2. Ingat, pergantian posisi akan berubah menjadi sebaliknya. Maksudnya 13.200 dari kiri dipindah ke kanan jadi negatif 13. Negatif 28.300 pindah ke kiri jadi positif. Jadi B2 adalah
negatif 13.200 dibagi dengan positif 28.300. Negatif dibagi positif maka negatif. Jadi nilai B2 adalah 0,466. Negatif dibagi positif. Setelah B2 diperoleh, maka langkah selanjutnya untuk mencari B1, maka kita menggunakan persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5, ini ada persamaan 4, ini ada persamaan 5. Kita boleh menggunakan 400, kita boleh menggunakan 10.200 atau 570. Kalau kita suruh milih, maka kita pilih angka yang sederhana, yaitu 570 sama dengan 270B1 plus 220B2. Kita gunakan persamaan ini, yaitu persamaan 5. Kita boleh menggunakan persamaan 4, boleh menggunakan persamaan 5. Tapi kalau disuruh milih, kita pilih angka yang sederhana. Yaitu yang sederhana yaitu 570. Kita masukkan nilai B2-nya di sini, maka ini positif, positif. Karena B2-nya negatif, maka positif kali negatif, yaitu negatif. Kemudian kita cari persamaannya. 270B1 di sini positif, pindah ke kiri jadi negatif. 270B1. Positif 570 pindah ke kanan jadi negatif. Negatif dengan negatif tetap negatif, yaitu dijumlahkan, maka akan ketemu 672,52 dibagi dengan negatif 270. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu B1 2,491. Jadi dari persamaan 4 dan persamaan 5 diperoleh nilai B1. Dari persamaan 6 diperoleh nilai B2. Berarti B1 sudah ketemu, B2 sudah ketemu, maka langkah selanjutnya kita akan mencari A. Kalau kita mencari A, maka kita menggunakan persamaan 1, 2, dan 3. Dari persamaan 3 tersebut, 1, 2, dan 3, maka persamaan yang paling sederhana, yang paling kecil yaitu persamaan 1. Maka dari sini langsung kita masukkan, ini 170 sama dengan A plus 60B1 plus 40B2. Nilai B2 kita masukkan, nilainya negatif, ya. Nilai B1 kita masukkan, nilainya positif, maka 170 sama dengan 10A plus 60 kali ini, 40 kali negatif ini. Setelah kita kalikan 40 kali negatif, negatif. Positif kali positif, positif. Ini 10A. Maka sekarang kita akan pindah ruas. Karena kita akan mencari A. 10A kita pindah ke sini jadi negatif. Maka 149,46 negatif 1864 ini. Sedangkan 170 karena tidak mempunyai variabel, maka kita pindahkan, kita samakan ke ruas kanan. 170 positif pindah ke sini jadi negatif. Sehingga negatif 10A 149 dikurang 149,46 dikurang ini. Negatif dengan negatif dijumlahkan jadi negatif. Kemudian 149 dikurangi 188 maka negatif. Jadi negatif 10A sama dengan negatif 3918. Maka A adalah ini negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi A-nya adalah 3,918. Kembali ke persamaan awal, maka Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, maka angkanya kita masukkan semuanya.
nilai A-nya adalah 3,918, nilai B1-nya adalah 2,491, dan nilai B2-nya adalah negatif 0,466. Jadi inilah persamaan regresi berganda hasil dari 3 persamaan normal dalam mencari B2, B1, dan A. Jadi sekali lagi, Y sama dengan 3,918 plus 2,491 X1 min 0,466 X2. Inilah hasil dari 3 persamaan normal, di mana kita mencari B2, B1, dan A. Demikian teman-teman yang bisa kita sharingkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa di-subscribe agar channel ini bisa berkembang. Selamat berkarya dan tetap di rumah saja. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.